dengar firman Tuhan. Nah, sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya ingin sekali kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti apa itu arti hidup di dalam kebenaran Kristus. Apa artinya hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya tidak ada pembukaan lebih panjang lebar karena saya percaya semua kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh tubuh dan darah Yesus dan dipindahkan dari kerajaan gelap dari dunia kepada kerajaan Allah terangnya yang ajaib. Nah, kita perlu belajar untuk mengadaptasi, merubah cara berpikir, merubah cara hidup dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Contoh, saudara pindah dari Indonesia kemari saja, saudara perlu berubah. Contoh, cara nyetir di Indonesia, bawa kemari, hancur. Ketawa tuh. Karena ini bukan jelek, ini pengalaman saya. Dulu waktu awal-awal saya baru pindah, saya orang paling dermawan yang nyumbang kantor polisi. Tilang sana, tilang sini, fine sana, fine sini. Sampai license saya habis poinnya. Dapat good behavioral attitude lesson dah. Jadi dan lain sebagainya, kan itulah gayanya, makanya kita perlu adjust. Dan kalau kita nggak ngerti di traffic, bukan di traffic light, di roundabout, kita jalan duluan, nah kena hantam dari sana. Kenapa? Karena mereka orang sini nggak peduli dari mana, yang penting jalannya dia benar, ya sudah. Dan kalau cara nyetir, saya jamin 100% orang Australia kalah dengan orang Indonesia. Jamin. Orang Indonesia tuh nyetirnya penuh pergumulan dengan doa, saudara. Ya, kamu nyalip aja penuh pergumulan dengan doa. Orang sini kalau nyetir enaknya udah lurus, bukannya enak sudah. Jadi dia tanpa self control, begitu kita yang salah, dia Orang Indonesia jarang kalau salah itu pun benar. Ya, tapi dar. Ya, itu caranya. Hanya sedikit ilustrasi untuk bagaimana cara mengubah cara berpikir dan hidup di dalam kehidupan kita. Tetapi ada banyak yang perlu kita ubah, tetapi juga ada banyak yang perlu kita tidak ubah. Jadi yang mana itu yang mana? Mari kita lihat. Untuk mempersingkat waktu kita lihat Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Apa makna arti kehidupan di dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus? Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Yuk kita baca cuma 4 ayat sama-sama. 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, saudara yang saya kasihi, 4 ayat ini menjelaskan kepada kita banyak hal yang perlu kita pelajari dan hidupi. Nah, ayat 1 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sudah, jangan lihat itu terus, lihat saya keren kok ya, lihat saya. Lihat saya, pertanyaannya, sudahkah Anda dibangkitkan bersama dengan Kristus? Kok gak jawab? Sudah, kalau Anda sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, pertanyaan yang kedua, sudahkah Anda mencari perkara-perkara yang di atas? Nah, ini yang perlu Anda jawab, gak usah jawab, malu. Karena kita sudah lahir baru, sudah dibaptis, sudah dipindahkan ke kerajaan Tuhan, tetapi cara berpikir kita, cara hidup kita belum sepadan seperti yang diminta, yaitu memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Yang kita, walaupun kita sudah merasa lahir baru,
Walaupun kita sudah dibaptis, walaupun kita sudah pelayanan, tetapi kehidupan lama kita, manusia lama kita masih tetap ada. Nah ini yang perlu kita pelajari. Ada banyak yang salah ngerti. Loh, Om kan mestinya sudah mati bersama dengan Kristus, kematian Kristus, dan kita dibangkitkan dalam kebangkitan Kristus. Yes, you're right. Tapi lihat saya, dengar baik-baik. Tubuh lama kita atau kehidupan lama kita mati secara simbolikal, tetapi sesungguhnya tidak mati. Karena kehidupan itu tidak bisa dimatikan. Manusia lama kita bukan mati nggak ada dayanya. Masih ada dayanya dan manusia lama inilah yang perlu kita perangi, yang perlu kita atasi, yang perlu kita taklukkan untuk di bawah hukum Kristus. Dan cara yang paling baik adalah dengan merubah cara berpikir dari cara duniawi kepada pikirkan perkara-perkara yang di atas. Tetapi Anda dan saya tidak bisa memikirkan perkara yang di atas kalau Anda tidak tahu apa yang harus dipikirkan. Dan Anda tidak akan tahu apa yang harus Anda pikirkan kalau Anda nggak baca firman. Ya apa ya? Nah, jadi urutannya ke sana. Nah, itu sebabnya 4 ayat ini saya akan bahas hari ini supaya kita mengerti bahwa nomor 1, saya cuma punya 4 poin kok, nggak banyak. Nomor 1, di dalam Kristus Anda dan saya adalah manusia baru. Manusia baru. Yang lama tidak mati seperti saya katakan tadi. Yang mati adalah powernya. Kalau dulu sebelum kita lahir baru, kita susah sekali untuk menolak atau mungkin impossible untuk menolak ajakan dunia untuk hidup seperti mereka. Karena kita nggak punya power, kita nggak punya kuasa, kita sama sejenis dengan mereka. Tetapi setelah kita lahir baru, manusia lama dimatikan bersama dengan Kristus. Dan kuasa Kristus membawa kita, mempengaruhi kita. Dan kuasa Kristus ini punya kemampuan untuk melawan kuasa lama kita. Ini yang harus Anda mengerti. Bukan otomatik, bukan instantly begitu keluar dari baptisan, begitu bertobat, langsung berubah, aku jadi manusia kemuliaan, not yet. Ada nggak di sini yang begitu keluar dari baptisan hidungnya berubah menjadi mancung? Ada nggak yang keluar dari baptisan badannya langsing, bodinya semlohai, tadinya langsung? Nggak ada kan? Jadi tidak seketika, kehidupan baru perlu dilatih, tapi kita punya kuasa untuk melakukannya. Roma 6 ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita apa? Hilang kuasanya. Ada banyak orang yang dulu terlibat pornografi, emosi yang berlebihan, dan gampang marah dengan alasan karena dia terlalu banyak makan garam, Pak, dia terlalu marah, terlalu darah tinggi. Keliru. Itu kebalik, Anda yang sering pemarah jadi darah tinggi. Bukan gara-gara darah tinggi jadi pemarah. Nangkep nggak? Kita sering memblame orang lain, memblame penyakit, apalagi memblame setan. Ini semua gara-gara setan. Setan kadang-kadang di hadapan Tuhan mungkin bingung, Tuhan, gua nggak buat apa-apa, dia nyalain gua gitu loh. Iya kan? Kita tahu bahwa manusia lama kita kuasanya sudah Tuhan babat habis. Tetapi pengaruhnya masih ada. Apalagi nanti kita lihat bahwa kehidupan lama kita sering kita ambil kembali, sering kita cawe-cawe, hey hidup lama. Tahu saudara ngerti istilah CLBK? Cinta lama bersemi kembali. Nah ini CLBK, kehidupan yang lama yang saudara cintai dulu di warung-warung pojok biru dan lain sebagainya. Itu nggak mati saudara, itu terus membawa kita.
mempengaruhi kita. Ya. Hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi kalau orang yang sudah lahir baru dia bilang berkata, aduh gua gak punya kuasa menolak marah, menolak ikatan narkotik, ikatan ya minuman atau apa semuanya. Saya bilang you yang salah pengertian. Karena mungkin you belum lepas sama sekali, tetapi you punya kuasa untuk melepasnya. Latih dirimu. Makanya saya sering kali juga bilang bagi saudara yang dengar firman Tuhan yang saya sampaikan baru 10 menit, 15 menit udah ngantuk, itu ikatan perlu dilepaskan. Ya, kalau saya firman Tuhan sudah lebih dari setengah jam Anda ngantuk, ngertilah ya. Tapi kalau baru 10-15 menit udah ngantuk, nah itu perlu pelayanan pelepasan, kalau perlu dibaptis ulang 15 menit. Langsung gak bangkit bersama dengan Tuhan dan saudara gak pernah ngantuk lagi waktu dengar khotbah. Ya, amin. Nah, manusia lama kita telah ikut disalibkan bersama dengan Kristus. Sehingga tubuh dosa kita tidak berkuasa lagi atas hidup yang baru. Yang lama telah berlalu. Tubuh dosa kita yang lama belum total mati. Ada dan tidak akan mati. Dengar baik-baik. Yang disebut mati adalah powernya, pengaruhnya. Bukan kehidupan lamanya mati. Enggak. Kehidupan lama kita masih ada. Paulus sendiri berkata, di dalam hidupku ada tubuh lama dan ada tubuh baru. Ada pengaruh lama dan pengaruh baru. Dan kalau saya mau perjelas bahwa inilah yang disebut spiritual warfare yang intens. Ya. Kita lihat ayat berikutnya, Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Maaf, saya sedikit agak jorok, tetapi kita harus akui. Kalau lagi nggak ada orang, kadang-kadang kita ngupil. Nah pada waktu kita ngupil, kadang-kadang secara iseng kita tanpa sengaja kita cium, betul nggak? Nah makanya saya bilang maaf rada jorok. Tetapi sering kali kita melakukan itu, kita udah tahu. Contoh, kalau udah mau mandi kita sering raba-raba kelek kita lah. Terus kadang-kadang udah tahu bau, tapi masih kita cium. Loh saya sengaja mengilustrasikan ini supaya Anda mengerti bahwa kehidupan lama kita itu bau. Tapi seringkali kita cawe-cawe kita pengen tahu, cium lagi betul nggak? Mangut-mangut dong, ya. Sudah nggak ngaku di depan kita orang, tapi kalau di kamar mandi sendiri kan suka begitu. Oh enggak, itu mau om sama aja, ya sudahlah, blame saya lah. Sebagai satu contoh ilustrasi buat kita. Kita udah tahu, Alkitab bilang perkara yang lama itu jelek. Perkara yang lama itu bau. Perkara yang lama itu jahat. Tetapi kita selalu bawa. Apalagi yang berkata, kalau udah tersinggung, gue mah dari dulu juga begini. Nah, dari orok gue udah begini, gue gak bisa berubah. Nah, ada banyak orang seperti itu enggak. Udah tahu yang lama itu jelek, yang lama itu buruk, tapi masih terus dibangga-banggakan. Dan baca Alkitab, males. Ngerti Alkitab? Enggak ngerti. Tapi kalau baca-baca yang lain, rajin. Apalagi lambe tura gitu loh ya. Gosip-gosip hangat. Ada yang tanya, lambe tura itu apa? Anda anak baik. Ya. Saudara, hidup lama kita udah tahu buruk, udah tahu jelek. Kita masih suka cari. Kita masih suka looking back. Barang yang sudah mati itu jadi bangkai apa enggak? Nah, udah jadi bangkai. Bau apa enggak? Bau. Tapi kita masih suka senang dengan bau-bau bangkai kita. Di sini enggak ada. Di sini enggak ada. Di sana sini banyak.
dari pecahan ini, dari satu poin di dalam Kristus kita adalah manusia baru, saya membagi lagi dalam A kecil. Satu, apa itu akibatnya kita menjadi manusia baru? Apa tandanya kita menjadi manusia baru? Masa lalu kita harusnya ditinggalkan. Masa lalu kita harusnya ditinggalkan. Kita buka ayatnya. Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Lalu Kolose 3 ayat 3. Saudara perlu catat ayat-ayat ini bagus untuk membantu kita untuk melakukan hidup yang melawan masa lalu kita. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Coba lihat saya. Hidup kita tersembunyi di mana? Saya kasih ilustrasi, peragaan. Hidup saya tersembunyi di bawah mimbar. Saudara, kalau mimbarnya ketutup, ini kan mimbarnya gak ketutup. Saudara bisa lihat saya, gitu loh. Tapi kalau mimbarnya ketutup, saya jongkok ini, saudara gak bisa lihat. Nah, ayat ini punya pengertian bahwa hidup kita tersembunyi di dalam Allah bersama dengan, you tidak pernah sembunyi sendirian, main petak umpet sendirian. Nanti takut jangan tempat gelap ada si setan. Enggak, saudara enggak pernah sendirian. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Aduh, kalau saudara mengerti ayat ini, my goodness. Hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus. Kita punya double seal, double lock up. Sudah bersama dengan Kristus, gak pernah sendirian, lalu disembunyikan oleh Allah. Nah, coba lihat saya sini. Kalau sudah tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, setan masa lalu kita bisa gak pengaruhi kita? Enggak. Tetapi saudara bisa bersama dengan Kristus, tersembunyi di dalam Allah, but listen, pikiranmu masih nerawang ke masa lalu. Aduh, dulu cewek gua tuh cakep, beda dengan bini gua yang sekarang. Nah, pola pikir kita masih terbawa dengan yang lalu-lalu. Aduh, dulu itu saudara gua bikin gua habis ditipu, aduh sakitnya. Masih terus nempel di sini. Perlakuan-perlakuan dari orang tua kita yang kita nggak suka nempel di sini. Padahal Alkitab bilang kamu sudah bersama dengan Kristus dan tersembunyi di dalam Allah. Nah, banyak anak Tuhan tidak mempraktekkan ini karena walaupun sudah lahir baru, sudah bersama dengan Kristus, sudah tersembunyi di dalam Allah, tapi pikirannya masih nerawang ke masa lalu. Are you with me? Padahal jaminan untuk iblis menyerang kita, it's hard. Karena kita double protection. Sudah ada Kristus di dalam Allah, my goodness. Iblis tidak bisa jangkau. Kuasa dunia tidak bisa jangkau. Yang bisa adalah saudara sendiri karena pikiranmu masih terpengaruh dengan hal-hal yang duniawi. Itu sebabnya pikirkan bersama dengan Kristus hal-hal yang di atas. Pak, Bapak enak aja ngomong, Bapak gembala gak usah mikirin kerja. Kita kan kerja. Nah ini dia. Kerja bukan untuk cari duit. Bisnis bukan untuk cari duit. Kerja bisnis saudara melakukan apapun untuk mempraktekkan talenta dan karya Tuhan dalam dirimu. Duit itu cuman hasilnya. Dan duit yang saudara terima baik salary, baik bonus, bukan dari bosmu. Itu semua dari Tuhan. Nanti kita akan bahas itu semua nanti. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Coba lihat saya. Saudara percaya firman Tuhan ini yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, angkat tangan. Yang gak percaya makanya gak berubah. Gak angkat tangan, suruh angkat tangan, gak mau angkat tangan. Sekali lagi saya tanya, saudara percaya bahwa Tuhan memberikan kita kuasa perubahan? Nah, walaupun cuma setengah tiang, mati segan, hidup pun tak ingin gitu loh ya. Kalau saudara tahu bendera setengah tiang ada tandanya orang mati. Nah, bingung saya kadang-kadang di gereja itu. Wah, saya mau bertumbuh Pak. Wah, saya mau ini Pak. Pak, saya mau begitu Pak. Tapi untuk dibelajarin firman, susahnya minta ampun. Contoh, undanglah saudara. Mari kita ada ibadah doa 3 jam di gereja. Gak ada yang datang. Tapi mari ada KKR, kesembuhan ilahi, ada praise and worship, ada ini, ada itu, penuh gereja. Jadi kita masih memilih dalam cara hidup yang lama yang menyukakan hati kita. Masa lalu kita seharusnya sudah kita tinggalkan. Yang kau suka harus diganti dengan apa yang Tuhan suka. Oke, yang kedua, masa depan kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah loh, bagaimana mau gak enak? Masa lalu sudah ditinggalkan, masa depan Tuhan sudah tetapkan. Kolose 3 ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, ayat ini tidak berkata begini, apabila nanti kamu yang tidak pernah jatuh, kamu yang tetap menjaga iman, kamu yang tetap setia sampai akhir, nanti kamu akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Ayat ini gak berkata begitu. Ayat ini berkata, begitu saudara terima Tuhan, bahwa masa depan saudara sudah ditetapkan dalam kemuliaan. Coba lihat saya ini. Kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita bukan hasil usahamu. Bukan hasil perbuatanmu. Bukan hasil perpuluhanmu, bukan hasil doamu. Tapi apa yang Tuhan berikan kemuliaan yang masa depan adalah pemberian yang Tuhan berikan kepada hidup kita. He is who doing it. Dia yang mengerjakannya, he done it on the cross. Dan dia sudah berikan kepada kita. Jadi kita tinggal terima aja. Nah itu Pak, makanya kan tinggal terima. Jadi gak usah doa, gak usah baca Alkitab, gak usah apa-apa. Yang penting kan sudah terima. Nah itu cara berpikir masa lama Anda. Coba lihat saya sini. Yang tua juga gak apa-apa. Waktu Anda jatuh cinta, jangan jatuh cinta lah ya. Cinta kalau dijatuh-jatuhin gak enak. Waktu Anda merasa sangat mencintai pacar Anda. Belum jadi pacar. Seneng, cinta. Cuman berdoa Tuhan, tolong aku cinta sama dia. Tapi saudara gak pernah melangkah. Melakukan pendekatan, WhatsApp, telepon, ajak makan. Kan Tuhan tahu aku cinta dia. Bisa pacaran gak? Ayo jawab. Kan Tuhan tahu, kan aku sudah berdoa. Nah hal yang sama dengan kehidupan iman kita. Harus ada action untuk meninggalkan hidup lama dan percaya kepada hidup baru. Bukan cuma percaya, tapi lakukan kepercayaan Anda. Masa depan kita dalam kemuliaan bersama dengan Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 10-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk segala lutut yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Yang melakukan ini siapa? Yang membuat setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku siapa? Ya Pak, makanya itu kan buat Tuhan, ini kan gak berlaku buat kita. Who say so? Tuhan Yesus sudah memuliakan kita dengan kemuliaannya Dia. Dengan ayat ini, saudara bisa pakai ayat ini untuk berkata kepada masa lalumu atau kuasa-kuasa dunia yang sekarang yang sedang menyerang Anda,
Katakan kuasa dunia dalam nama Yesus bertelut. Setiap lidah akan mengaku omongan-omongan, fitnahan-fitnahan jelek, keadaan-keadaan yang menjelekkan saudara. Dalam nama Yesus bertelut. Setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Setiap lidah yang memuliakan Tuhan. Ini masa depan kita. Masa depan kita penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kemenangan. Karena Tuhan yang mengerjakannya buat kita. Lalu sekarang saya tiba ke 2 Romawi. Tadi di dalam Tuhan kita bisa melupakan masa lalu kita. Di dalam Tuhan sekarang kita diberikan perspektif. Tahu itu perspektif? Sudut pandang, sudut pengertian yang baru. Di dalam Tuhan kita punya perspektif yang baru. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Saudara, lihat saya. Cari perkara yang di atas tidak seperti pemulung cari puntung rokok. Cari perkara yang di atas tidak seperti saudara cari pengen tahu kepo keadaan orang lain. Cari itu. Apa yang terjadi? Itu kan cari om, itu kan cari om. Itu kan cari pak, tidak. Tapi cari perkara yang di atas adalah cari tahu apa yang Tuhan Yesus kerjakan buat kita. Cari tahu apa yang Tuhan Yesus mau kita kerjakan bagi dia. Cari tahu itu, saudara bisa dengan baca Alkitab, baca buku rohani, saudara dengarkan khotbah seperti sekarang ini. Makanya cari tahu perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sudut pandang kehidupan kita berubah, bukan lagi dengan cara-cara duniawi. Kalau lu mau hebat, kalau lu mau sukses, harus kerja keras. Saudara, banyak orang yang kerja keras, tapi nggak sukses-sukses. Karena mereka kerja keras dengan bodoh. Tapi saya juga tidak menganjurkan kepada Anda kalau Anda mau berhasil doa saja. 1 hari 7 jam, 1 hari 12 jam. Gak usah usaha apa-apa nanti Tuhan berkati. Nanti Tuhan turunkan berkat dari langit geluduk gitu loh. Belum pernah terjadi hal yang demikian. Jadi miliki perspektif Tuhan, doa dan belajar firman akan membuka cara berpikir saudara dan akan membuat saudara lebih bijaksana dan opportunity tidak perlu dicari karena opportunity akan Tuhan bukakan pada waktu Anda intim dengan Tuhan. Bahkan Anda akan menciptakan namanya kreatif. Nah, mujizat yang paling besar dalam hidup kita selain pertobatan adalah Tuhan mengubah kita menjadi orang yang kreatif. Saudara, creativity is belong to God. Karena kreatif berasal dari kata creation. Creation adalah yang menciptakan. Apa itu kata menciptakan? Menciptakan adalah membuat sesuatu yang baru dari yang tidak ada. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Kebanyakan manusia yang katanya inovatif, invention, itu bukan melakukan sesuatu yang baru dari yang tidak ada. Mereka inovatif adalah cuman memodifikasi yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih advance. Dan itu manusia bisa, apalagi Tuhan. Nah, creativity akan Tuhan berikan kepada kita perspektif, cara berpikir, melihat opportunity, melihat loophole. Ini yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Yang mencari perkara-perkara di hadapan Allah. Jadi kita tidak usah berkata setuju dengan cara berpikir dunia yang berkata kita harus kejar opportunity. Kalau nggak sekarang nanti nggak balik lagi. Saya nggak setuju dengan konsep itu. Saya mau berkata bahwa creativity, inovasi itu berasal dari Tuhan. Dan kalau Tuhan yang memberikan kreativitas kepada Anda dan Anda tidak melakukannya. Banyak orang juga berkata, ya lu sih bodoh, Tuhan udah kasih, Tuhan gak mau. Nah, saya tidak setuju juga dengan itu. Saya berkata bahwa kalau Tuhan yang memberikan kreativitas kepada kita, dengar baik-baik. Dengan kuasa Tuhan, Tuhan akan memaksa kita dengan membuat circumstance yang akan membuat Anda melakukannya.
Belajar dari Yusuf, belajar dari Daniel, belajar dari banyak orang yang Tuhan arahkan lewat persoalan, lewat penderitaan. Bagaimana mereka melihat peluang-peluang yang Tuhan berikan buat mereka. Through the suffering. Oke, perspektif kita, sudut pandang kita akan berubah. Filipi 3 ayat 20. Karena keluarga negaraan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus hidup sebagai juru selamat. Saudara nggak bingung dengan kalimat terakhir? Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Loh, bukankah Tuhan sudah jadi juru selamat kita? Tapi kenapa ayat ini berkata bahwa kita menantikan Yesus Kristus menjadi juru selamat kita? Nah, saudara harus kembali mengerti. Salvation terbagi dalam beberapa dimensi. Dimensi alam roh, salvation, begitu kita terima Yesus Tuhan, kita sudah diperbaharui. Tetapi dimensi fisik kita belum total. Dengar baik-baik. Kalau dimensi fisik kita sudah total disalvationkan oleh Tuhan, kita nggak akan mati. Karena pada waktu awal pertama manusia diciptakan, Adam tidak akan mengenal kematian. Nah, yang dikatakan oleh ayat ini bahwa kita semua menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita adalah keselamatan yang dalam rupa kekal, tubuh, jiwa, dan roh kita. Tubuh kita pun akan berubah kalau kita tidak mati sebelum Yesus datang, maka kita akan mengalami rapture. Tetapi kalau kita sudah mati sebelum Yesus datang, maka tubuh yang mati kita akan dirubahkan juga menjadi tubuh kemuliaan seperti Yesus. Jadi inilah yang dikatakan kita masih menantikan keselamatan yang dari Tuhan. Perubahan secara radikal tubuh kita, dalam bahasa ini dikatakan makeover, great makeover. Perubahan yang radikal di dalam diri kita. Nah, untuk itu, listen. Di sini yang paling tua mungkin Pak Hendra. Berapa 70 berapa Pak? 78. 79, my goodness. Itu, sorry ya Pak, udah 2/3. Udah aki-aki cek orang Sunda mah. Saya beda 15 tahun sih. Saya 63 aja badan udah naik tadi aja udah susah. Jangan ketawa sus. Iya. Itu dulu sebelum dipasang ring. Ngos-ngosan. Sekarang sudah dipasang ring enggak ngos-ngosan, cuman ngap-ngapan. Oke. Kita lihat, fokus kita bukan lagi untuk keadaan di bumi. Kita hidup di bumi, Pak Hendra lumayan beruntung bisa 79. Ada lagi yang bisa 80, 90, maksimal 100 tahun. Tetapi kita fokuskan untuk hidup yang 100 tahun ini dengan segala macam cara. Nah, sementara ada satu lagi jenis kehidupan yang tidak terbatasi dengan waktu untuk namanya kekekalan. Kita nggak prepare apa-apa. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa-apa. Bahkan dikasih tahu juga belaga nggak mau tahu gitu loh ya. Sudah dikasih tahu bahwa nanti selamanya kekekalan itu kita persiapkan dari sini sekarang. Lebih banyak mana yang harus kita perhatikan? Yang kekekalan apa yang cuma 70-80 tahun? Mari kita berubah mindset cara berpikirnya seperti itu. Yang saudara lakukan di dalam iman bersama dengan Tuhan adalah preparation saudara untuk hidup di dalam kekekalan. Dan bukan cuma itu, tetapi waktu saudara hidup benar di dalam Tuhan, di bumi juga saudara akan diprotek oleh Tuhan, saudara akan diberkati oleh Tuhan, saudara akan dijaga oleh Tuhan. Jadi ayat yang ke-15, yang slide nomor 15 kita baca udah. Fokus kita bukan lagi kepada apa yang penting bagi dunia yang sekarang ini, tetapi pada urusan kekal dan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Mari fokuskan ke sana. Apa sih yang akan membuat kita nanti hidup dalam kekekalan seperti apa? Seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Ya.
Mazmur 73 ayat 25-26 berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sedikit saya mau menjelaskan. Saudara, katakanlah orang paling kaya di dunia. Saudara mati. Saudara nggak bisa tuh bawa berlian yang segede kepelan tanganmu masuk ke surga untuk bekal investasi di surga. Ada semacam kepercayaan yang berkata, aduh kasihan lu dia di sana nggak punya rumah, dikirimin rumah. Aduh kasihan lu di sana nggak punya kendaraan, dikirimin Porsche. Aduh kasihan lu di sana nggak punya duit, dikirimin uang. Bodoh sekali cara berpikir kita seperti itu. Kalau Anda mau ngirim Porsche, kalau Anda mau ngirim material, kalau Anda mau ngirim bahan-bahan bangunan, bukan dengan membakar replikanya. Anda bayar mahal kepada orang yang membuat, lalu dibakar, dikirimkan ke sana. Sampainya kemana? Asap. Tapi yang Anda harus lakukan, is nothing wrong dengan preparation dan mengirimkan bahan bakar. Alkitab berkata apa? Apa yang kau lakukan berdasarkan firman Tuhan dan untuk Tuhan, itu akan membuat apa yang kau lakukan di sini dikirim bahan bangunan ke surga. Are you with me? Yes, ada ayatnya, ada. Ada. Makanya Alkitab berkata bahwa kita bisa mengirim bahan bangunan yang mulia, yang bisa terbakar atau yang tahan api dan lain sebagainya. This is the time, inilah waktunya untuk melakukan itu. Dan cara satunya adalah dengan memfokuskan, tidak ada yang lain yang kuingini di bumi. Dan di surga semuanya Tuhan. Oke, terus selesai. Saya punya waktu dalam beberapa menit lagi. 3 Romawi. Di dalam Yesus kita punya prioritas yang baru. Tadi di dalam Tuhan kita punya perspektif yang baru, lalu di dalam Tuhan kita punya manusia yang baru. Sekarang yang ketiga di dalam Yesus kita punya prioritas yang baru. Nah prioritas, tahu saudara prioritas apa? Apa yang harus diutamakan dahulu, apa yang harus dikerjakan, apa yang lebih penting urutannya. Inilah prioritas. Kolose 3 ayat 5 dan 7 diulang-ulang karena beda perspektif, beda penjelasannya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yuk kita baca 2, 3 yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Saudara, ayat ini jelas menunjukkan masa lalu kita sama dengan mereka orang-orang dunia. Tidak beda. Tetapi karena kita sudah ditebus, seharusnya kita berbeda. Nah, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan. Dan saya tertarik dengan satu kata di sini. Hawa nafsu. Kenapa cuma Hawa yang nafsu? Kenapa enggak Adam nafsu? Yang cowok aminnya keras dong. Tuh Pak Thomas ngakak. Saya bisa lebih jayu saudara. Hawa nafsu. Nah kalau kita urut sejarahnya. Adam jatuh dalam dosa gara-gara hawa nafsu. Betul nggak? Adam jatuh dalam dosa gara-gara Hawa pengen makan buah. Hawa makan buah dan gak mau sendirian kasih Adam. Hawa nafsu. Tapi kenapa kita mempraktikkan hawa nafsu adalah untuk semua yang nafsu. Pak itu bahasa Indonesia, ya kita orang Indonesia lah. Oke? Matikanlah dalam dirimu. Nah. Segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Nah, saya membagi ini dalam 3 yang sangat-sangat kita kenal. Saudara tahu semuanya,
Sumber daripada kejatuhan manusia dalam dosa cuma 3 hal, nggak banyak-banyak. Harta, tahta, wanita, atau pria. Semuanya pakai tak. Iya kan? Mari kita lihat yang paling sangat powerful, yaitu harta atau wanita. Harta atau pria. Saya menulisnya di sini disiplin seksual. Urusan pria dengan wanita. Sudah menjadi sejarah bagi kita. Terlalu banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam urusan seksual. Nah kita juga, saya berkata begini bukan berarti saya lebih baik. Bahkan Alkitab mengajarkan urusan seksual mungkin tidak bisa dilawan dengan kekuatan tubuh kita. Hanya bisa dilawan dengan kekuatan rohani. Dan kekuatan rohani pun jangan, dalam nama Yesus aku tengking. Dalam nama Yesus aku, tapi terus jalan. Dalam nama Yesus aku tengking. Saudara, boleh saudara tengking, tapi saudara mundur kayak Yusuf. Yusuf disamperin sama Semlohai. Dia tengking dalam nama Yesus mungkin. Itu gak diterus dalam Alkitab. Tapi dia run away, not run to. Nangkap nggak? Ada satu cerita, seorang suami digoda oleh kuntilanak sundel bolong. Dia tengking. Lama-lama itu sundel bolong mesti tambah cantik gitu loh. Terus lama-lama dia tengking lagi nggak mempan. Dia bilang akhirnya, Tuhan aku sudah doa. Aku sudah lakukan semua perkara, sudah bahasa roh, tapi nggak mempan. Dan sekarang yang penting, jadilah kehendak-Mu. Tidak ada satupun manusia yang hebat, yang kebal dari ujian ini. Waktu saya mendengar, saya membaca banyak yang jatuh dalam urusan wanita dan pria. Saya bukannya bangga, saya menangis, saya katakan Tuhan tolong kami. Tolong kami. Karena kami pun tidak kebal dari urusan-urusan seperti itu. Suami istri, saudara yang masih bujangan, yang masih single. Mari, saya selalu ajar ada 3 hal yang tidak bisa Anda matikan. Nafsu seks, nafsu makan, dan nafsu amarah. Ini gak bisa dibunuh. Ini ada di dalam diri kita. Untuk memperlengkapi hidup kita. Tapi kita harus taklukkan itu. Kita harus taklukkan. Dan kita hanya bisa menaklukkan itu dengan karunia Roh Kudus. Dan kalau sudah dicobai dan sudah didoakan, enggak juga mempan, lari. Jangan sudah didoakan, sudah tengking, sudah puasa supaya lepas dari pornografi. Tapi kalau istri tidur atau suami tidur atau enggak ada orang, komputer dibuka lagi. Ya itu bukan lari, itu nyamperin. Udah gitu ngomongnya nggak bisa keluar dari ikatan itu. Susah dari ikatan itu. Ya karena kitanya nggak melarikan diri. Larikan dirimu dari keadaan yang seperti itu. Disiplin seksual. Kolose 3 ayat 5 dan 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Yang tertulis di atas adalah daftar dari perbuatan yang mengikuti hawa dan Adam nafsu, oke? Yaitu seksual kita. Semua kita punya, bahkan orang yang impoten pun punya gairah seksual. Sorry saya ngomong ada anak kecil nggak sebelah kiri kanannya, nggak ada ya. Dan kuasailah gairah itu. Kalau Anda bunuh gairah seksual, Anda tidak punya keturunan. Kalau Anda bunuh gairah makan, Anda mati segera. Kalau Anda bunuh emosi, Anda kayak zombie. 3 hal ini harus ada di dalam diri kita dan itu ciptaan Tuhan. Dan Tuhan berikan kepada kita untuk kita kuasai, untuk kita nikmati, untuk kita hidupi dengan koridor yang Tuhan berikan. Ibrani 13 ayat 4 lebih jelas berkata kepada kita, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah.
Jelas ya, kalau mau lebih jelas lagi ikut saya kursus pernikahan. Saya akan bicara seks panjang lebar, tinggi dan dalam. Ya, tapi ini bukan tempatnya. Jadi disiplin seks. Sekarang yang kedua, disiplin mental. Bicara tentang harta. Kolose 3 ayat 5 dan 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Keserakahan tidak kenal cukup, selalu pengen lebih hebat, lebih ini, lebih banyak, dan itulah sama dengan idolatry atau penyembahan berhala. Karena saudara tidak pernah memiliki rasa cukup, saudara ingin tambah, saudara ingin more, maka saudara akan melakukan banyak cara untuk memenuhi keinginan more. More, more, more. I want more, but not more of you, but more of Herme. More of new fancy car. More of new house. Nothing wrong to have that, bukan salah memiliki itu. Tapi kalau saudara terus more, that's the traps of greediness. Keserakahan. Dan keserakahan adalah penyembahan berhala. Karena Anda akan lebih mengutamakan keinginanmu daripada Tuhan. Apapun yang melebihi Anda, apapun yang Anda pikir lebih daripada apa yang Anda cari dari Tuhan, itu sudah menjadi berhala. Termasuk seks tadi. Orang yang betul-betul mau seks terus, dia akan melupakan Tuhan dalam segala perkara. Harta ya sama. Mari, kuncinya sama dengan Ibrani 13 tadi ayat yang keempat dan sekarang ayat yang kelima berkata di bawahnya berkata demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Cukupkan, Paulus berkata. Kecukupan adalah pola hidup yang menyembah Tuhan dengan kekudusan dan kebenaran dari standar Tuhan Yesus. Saya mau berkata begini, cukup untuk beli rumah yang 10 juta dolar. Hah? Cukup kan? Cukup untuk beli yacht. Cukup kan? Belum tentu. Tapi yang jelas Tuhan janjikan, kecukupan adalah cukup untuk hidupmu. Mungkin selama dalam proses kita bisa mengurangi, kita bisa mengalami kekurangan. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah untuk hidupmu, untuk standar hidup anak-anak Tuhan. Kamu tidak akan pernah kekurangan. Saya nggak pernah berkata bahwa kalau kamu hidup benar dalam Tuhan, Tuhan akan melimpahkan berkat sehingga kau jadi orang yang paling kaya. No. Kalau saya berkata bahwa kalau Anda melakukan kebenaran firman Tuhan, Anda nggak akan pernah sakit. No. Persoalan, penyakit, masalah, kekurangan uang, itu akan menjadi makanan kita sehari-hari. Tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Tuhan akan memberikan kita kreativitas untuk kita hidup dalam standar kebenaran Tuhan. Urusan harta, uang, bunga bakung di padang tidak mendandani dirinya, tapi Tuhan yang mendandaninya. Tuhan akan memberikan kecukupan dalam hidup kita. Amin. Tapi kita pun harus bisa membatasi diri kita untuk sampai pada rasa cukup. Amin. Nah, yang ketiga sekarang, tadi disiplin seksual, 2 disiplin mental, seksual bicara tentang seks, mental bicara tentang uang, sekarang disiplin sosial. Disiplin sosial bicara urusan pride atau kehormatan, gengsi. Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, sekarang saya menuliskan beberapa definitif yang saya pikir ini bisa membantu kita untuk mengerti.
Apa itu ledakan kemarahan? Ledakan kemarahan adalah ekspresi dari emosi yang terluka, yang sudah disembunyikan dalam-dalam dan yang seringkali tidak diketahui oleh diri kita sendiri. Mungkin kita dilukai oleh orang lain, dilukai oleh suami, istri, papa, mama, saudara, teman gereja, gembala, dan kita menganggap itu ya sudah nggak apa-apa. Tapi ada di dalam diri kita. Nanti itu belum terselesaikan, itu masih ada di dalam diri kita. Dan pada waktu itu terus menumpuk. Suatu kali tiba-tiba urusan kecil aja dalam rumah tangga. Suami istri menjadi argue sedikit, lalu tiba-tiba buar meledak keras. Kenapa? Ledakan marah itu bukan karena urusan kecil. Tapi karena sesuatu yang lama dipendam yang tidak diselesaikan. Itu ledakan kemarahan. Oke, geram. Apa itu geram? Atau murka. Adalah juga ledakan emosi yang secara mendadak yang ingin mencari penyaluran yang segera tanpa mengenal batasan. Kalau tadi udah lama sakit hatinya tiba-tiba meledak, nah sekarang geram itu begitu kita menemukan sesuatu yang nggak cocok, yang kita nggak suka, langsung marah. Itu tadi yang dikatakan mudah marah. Dan pada waktu mudah marah, uncontrollable, keluar perkataan kebon binatang. Nah ini yang disebut geram. Perkataannya udah ngawur semuanya. Ya, ledakan kemarahan yang mendadak, tetapi yang merasa harga dirinya tersinggung. Nah, berapa sih harga dirinya? $5, tak bayar. Seringkali kan harga diri kita yang merasa terinjak-injak, kita mudah marah. Siapa yang injak? Sebetulnya nggak ada orang yang injak, hanya perasaan lu aja gitu loh. Dan kalaupun orang itu memang intensitas untuk menyakiti kita, melukai kita, kita punya cara tadi yang saya katakan, tahan, tampung, dan jangan mau terima itu. Kalaupun maaf, sorry ya saya katakan. Orang katain kita, babi lu. Emang badan gue gemuk tapi gue bukan babi gitu loh. Kita harus counter attack. Dasar lu goblok lu. Memang gue bukan bintang pelajar tapi gue gak goblok gitu loh. Kita harus counter attack dengan itu. Apalagi dimaki, anjing lu. Dari dulu juga gue orang bukan anjing gitu. Dan ada yang berkata begini, ya justru itu Pak karena saya bukan anjing, dimaki anjing saya marah. Ikhlas, lagi-lagi cara berpikirnya kebalik. Lah kalau memang kamu bukan anjing, dimaki anjing kenapa mesti marah? Itu makian bukan buat kamu kan? Are you with me? Tapi saudara mesti tahu juga di mana saudara berada. Kalau saudara ada di Surabaya, mungkin dimaki dengan jangkrik, itu orang Surabaya bisa keluar parang itu. Tapi kalau saudara ada di Jakarta, saudara marah bilang jangkrik lu, dia ketawa hahaha. Kenapa? Buat dia gak ngerti, jangkrik diadu. Makanya saya bilang, kalau kita gak ngerti, dianggap angin lalu saja, udah gak ada masalah. Kapan ya? 2 minggu lalu atau minggu lalu? Paulus bilang, badanmu gede kayak ogoh-ogoh. Terus saya bilang sama ya Paulus, dia nggak ngerti apa itu ogoh-ogoh. Saudara tahu nggak apa itu ogoh-ogoh? Nggak tahu kan, jadi nggak bisa marah. Coba bagi yang ngerti, ogoh-ogoh. Saudara datang ke Bali, ogoh-ogoh itu patung yang didirikan gede kayak raksasa buto gitu, terus nanti bakal dibakar. Itu ogoh-ogoh menyeramkan. Nah coba kalau dibilang badan saudara kayak ogoh-ogoh, kalau di Bali, ya nggak marah lah gitu loh ya. Jadi makanya kita lihat di mana kita berada dan makian kita jangan dengan geram mudah melepaskan emosi dengan perkataan untuk hanya memuaskan diri kita, emosi kita. Biarin, nanti dia makan. Saudara ingat, setiap perkataan sia-sia yang kau keluarkan, engkau mungkin bisa minta maaf. Tetapi engkau tidak bisa mencabut perkataanmu. Dan itu sudah nancep ke dalam diri orang itu. Dan itu melukai orang itu. Saudara pikir seperti itu. Nah bagi yang terlukai, saya ngomong jangan mau dilukai. Denek itu kata orang Bali. Denek itu tahu nggak artinya? Janganlah begitu.
Itu orang Bali kan kalau ngomong kayak gitu enak sekali. Dan gitu kene saja nah gitu loh. Ilu langsung ketawa ngakak. Oh saya belum selesai. Gak apa-apa. Sekarang yang ketiga. Satu tadi ledakan kemarahan. Oh tinggal 1 menit oke. Geram. Ketiga sekarang kejahatan. Kejahatan adalah fitnah yang sering kali terjadi karena ekspresi penasaran yang dilukai saat sangat dalam dan dilampiaskan dalam kurun waktu yang sudah direncanakan sebelumnya. Saudara, kalau kita merasa dilukai, difitnah, dicaci, disakiti, perasaan kita terluka, seringkali terpendam di dalam. Dan kalau kita mau balas frontal, kita nggak berani. Karena mungkin orang itu lebih berpengaruh dari kita. Karena mungkin orang itu lebih di otoritas dari kita. Tapi yang kita lakukan seringkali apa? Ngomong di belakang dia, menjelekkan dia. This is the one. Fitnah. Saya pakai istilah orang Sundanya Pak Hendra. Fitnah itu diakronimkan, di bahasa gokil kan, kejepit ngeunah. Tahu kejepit ngeunah? Bagi yang nggak tahu Sunda, kejepit enak, fitnah, kejepit ngeunah. Biarkan anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Biarkan orang berkata apa-apa tentang kita. Dan lihat saya, orang yang bisa fitnah saudara adalah orang yang dekat dengan saudara. Orang yang bisa fitnah dan menyakitkan saudara adalah orang yang intim dengan saudara. Kalau saudara dijelekin, difitnah dengan orang yang jauh yang gak saudara kenal, emangnya gua pikirin. Tapi yang menyakitkan itu kan orang itu dekat dengan kita. Teman bergaul, teman akrab. Lalu tiba-tiba ngomong yang buruk tentang kita. Atau ngomong sesuatu yang kita gak sukai. Dan itu serasanya sakitnya di sini om gitu loh. Mari kita bisa pakai kekuatan dunia ini untuk membela diri kita. Yes, you hurting. Ya engkau difitnah benar. Tapi kita punya kuasa untuk mengatasi sakit seperti ini. Untuk mengatasi luka seperti ini. Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk mengatasinya. You choose it. Kata-kata kotor pada dasarnya adalah perkataan kasar untuk merendahkan karakter orang atau dengan abusive. Coba kita lihat Kolose 3 ayat 8 sampai 9. Disiplin perkataan sekarang. Disiplin perkataan. Walaupun kita difitnah, walaupun kita dilukai, walaupun kita disakiti, mari jangan keluar kata-kata kotor dari kita. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kita sudah menanggalkan, sudah jauh di sana, jangan dibawa-bawa. Jangan lagi dikorek-korek terus diciumin. Jangan lagi merasa, aduh, seperti itu. Itu semua adalah pekerjaan manusia lama kita. Manusia baru kita, walaupun sakit, walaupun luka, walaupun diganjar, walaupun banyak masalah, tapi kita kuat menanggungnya bersama dengan Kristus. Ayat terakhir, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, Kolose 3 ayat 10 sampai 15. Dan setelah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar dan kaliknya. Pembaharuan cara berpikir, pembaharuan paradigma, pembaharuan perspektif, pembaharuan langkah-langkah kehidupan kita. Tidak cukup cuman sekali, tetapi perlu dilakukan berulang untuk terus kita mahir melakukannya. Dengan kata lain train, latih. Ayat 11, dalam hal ini tidak lagi ada orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, atau orang barbar, atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Ayat 12, kita baca sama-sama yuk. 2, 3, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan,
dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Bapak, hamba boleh berhenti berbicara. Hamba boleh selesai menjelaskan kebenaran firman-Mu. Tetapi begitu luas, begitu dalam maknanya, sehingga waktu tidak memungkinkan hamba terus berbicara. Hamba serahkan kepadamu ya Roh Kudus, untuk Kau terus memproses kami, meninggalkan masa lalu kami, meninggalkan luka-luka kami, meninggalkan kebodohan kami, dan terus kami berpaling kepada apa yang Engkau ajarkan. Kami mengarahkan kepada pikiran-pikiran yang di atas. Kami mau Tuhan bahwa kamilah yang sudah dikuduskan. Walaupun kami mungkin jatuh, sakit, mungkin kami menderita, tapi kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami tahu perjalanan kami dengan Engkau akan semakin hari semakin baik. Karena masa depan kami, yaitu masa depan yang penuh dengan kemenangan dan kemuliaan dan kesempurnaan keselamatan roh, jiwa, dan tubuh kami sedang menanti kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami yang merasa sakit, kalau kami yang sedang mengalami penderitaan, kalau kami yang sedang mengalami proses difitnah, dilukai, dijelekan, Tuhan berikan kami kekuatan untuk menolak kuasa-kuasa yang menghancurkan kami. Dan berikan kami kuasa-Mu untuk memberikan ampun kepada orang-orang yang melukai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang sakit Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sudah menyembuhkan kami. Yang sakit emosi kami, kuasa-Mu sudah memulihkan emosi kami. Yang sakit pola pikir kami, kuasa-Mu sudah memulihkan kami. Dan kami percaya Tuhan, semuanya Engkau sudah materaikan di dalam tubuh dan darah-Mu. Dan kami persatukan perjamuan kudus roti ini dengan tubuh-Mu, anggur minuman dengan darah-Mu, untuk menjadi materai bagi kami, bahwa kami sudah meninggalkan masa lalu, kami bangkit masa kini dan berjalan menyongsong masa depan bersama dengan Engkau dan terlindung di dalam Allah. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian.